Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Tribuners. Balik lagi di Bincang Bisnis UMKM bersama saya Yuta Nasution. Nah, program ini udah mengikuti protokol kesehatan ya. Kita sudah menjaga jarak dengan narasumber, memakai face shield, dan tentunya kita sudah mencuci tangan sebelum mengikuti program ini. Nah, Bincang Bisnis UMKM seperti biasa, kita akan mengulas usaha-usaha UMKM tentunya yang ada di Sumatera Utara ya, agar bisa jadi inspirasi buat kalian semua pebisnis lainnya. Nah, kenapa UMKM penting? Karena UMKM itu adalah tulang punggung perekonomian. Nah, maka dari itu imbauan buat kita semua, buat kalian nih Tribuners yang punya penghasilan tetap agar bisa beli barang UMKM. Karena walaupun menabung itu baik, tapi kalau uangnya ditabung semua dan nggak dibelanjakan, otomatis uang nggak berputar ya, dan ekonomi bisa stagnan, dan nggak mau dong ya, karena roda perekonomian ditentukan oleh UMKM juga. Nah, maka dari itu hari ini Tribun Medan perlu rasanya mempromosikan usaha-usaha UMKM khususnya yang ada di Sumatera Utara. Nah, Tribuners, aku mau kasih tahu nih, masa sekarang ini, masa pandemi gini ya, apalagi sekarang kita masuk dalam bulan suci Ramadan, kita harus benar-benar super duper ekstra yang namanya menjaga kesehatan, harus yang namanya lebih prioritas gitu ya, karena kan sekarang orang lebih selektif ya dalam membelanjakan uangnya mau kemana nih. Nah, salah satunya untuk kesehatan pasti lebih prioritas. Nah, salah satunya untuk menjaga kesehatan banyak hal-hal sederhana, misalnya kita makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Tapi selain itu kita bisa juga dengan pendampingnya asupan multivitamin dan suplemen. Nah, dan suplemen yang dari dulu ini sudah dipercaya untuk memelihara kesehatan kita, udah tau lah ya, madu. Nah ya, madu itu apa namanya ya, keajaiban alam dari Tuhan ya, yang disediakan untuk kita, yang punya manfaat banyak banget, melihara kesehatan mulai dari sampai menyembuhkan penyakit juga bisa. Nah, makanya hari ini kita akan berbincang dengan Madu Sanat, dan hari ini senang sekali sudah hadir bersama kita ownernya dari Madu Sanat. Ya, halo Bang. Halo, assalamualaikum. Ya, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Boleh disapa dulu Tribuners yang lagi nonton acara kita, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah tapi Bang, sebelum kita mulai bincangnya Bang, aku mau tunjukin ke Tribuners video menarik dari Madu Sanat. Oke ya Bang ya? Nah Tribuners, happy watching. Nah, Tribuners, sudah lihat kan video menarik dari Madu Sanat tadi, banyak banget pilihannya ya. Ada kelihatan dari ada madu hitam, ada yang warna kuning juga gitu. Tapi nanti kita tanya langsung sama ownernya hari ini dengan owner Madu Sanat, Bang Ricky Andrian ya. Yeah. Halo Bang, assalamualaikum sekali lagi. Waalaikumsalam. Iya, Bang, aku mau tahu nih Bang, kenapa sih Bang pilih madu ini untuk jadi usaha Bang? Motivasinya apa itu Bang? Oke. Nah, pertama kali bisnis madu ini awalnya itu
dikarenakan waktu pandemi ya, awal-awal mulai pandemi, orang juga banyak membutuhkan imunitas tubuh gitu kan. Yes. Nah, saya melihat di situ ada peluang bisnis yang bagus untuk buat menambah usaha. Dan saya lihat madu ini prospeknya bagus gitu, karena madu ini adalah salah satu bisnis yang spesifik ya. Bisnis yang spesifik, dia memang produk yang dibutuhkan sama orang gitu. Jadi bisnis yang spesifik itu dia Jangka panjang ya Bang ya? jangka panjang. Dan gitu ketika orang membutuhkannya, dia rela mengeluarkan uang seberapapun untuk membelinya. Jadi di situ ada peluang dan kita langsung ambil peluang itu. Ya alhamdulillah pertama kali jualan kita sudah 1 bulan omsetnya itu sekitar 20-30 juta. Wow, Itu 1 bulan awal-awal, ya 1 baru awal. bulan. Itu belum diseriusin awalnya, Oke. masih di WA doang gitu kan. Nah. Di WA di grup, Mm-mm. kita ya dibuat medsos segala macam. Cuman nggak fokus banget karena kan dalam pandemi dulu juga kan orang banyak beli vitamin C. Loh kenapa nggak madu gitu kan? Iya, Sementara madu ini kandungannya sudah kompleks ya, sudah lengkap gitu. Sudah benar-benar, dan dipercaya juga dari dulu dan memang bisa menyembuhkan penyakit ya Bang ya, Iya, menjaga semua imunitas menjaga tubuh. imunitas tubuh. Kan sebagai umat muslim juga kita kan Mm-mm. madu ini sudah ditentukan di Al-Quran di surat An-Nahl itu, Mm-mm. madu adalah obat yang menyembuhkan bagi umat manusia. Iya. Dia nggak hanya khusus orang muslim, manusia, seluruh manusia, Umat manusia seluruh berarti umat ya. manusia. Dia menjadi suatu obat yang menyembuhkan Yes, berarti segala macam penyakit insya Allah insya Allah bisa bisa disembuhkan. disembuhkan. Berarti berangkat dari situ ya Bang motivasinya, mungkin karena tadi ada pandemi ya. Ya, Jadi dan bisnis ini bermanfaat juga kan ya, istilahnya membuat orang sehat, menambah pahala juga ya Bang ya. baik insya Allah. Mudah-mudahan ya. Ya karena kan kemarin teman-teman tuh banyak yang ada yang di PHK, ada yang nggak kerja lagi. Jadi untuk cara memasarkannya itu ya teman-teman yang di PHK itu sama yang nggak kerja lagi saya jadikan reseller gitu. Wow, bahkan menyerap ini ya, buat jadi tenaga kerja ya Ya Bang jadi ya. mereka jadi reseller. Ya saya awalnya nggak dikasih, nggak harus beli dulu gitu, suruh mereka pasarkan aja dulu, gitu laku mereka baru setor ke saya tuh dulu, seperti itu mainnya Sistemnya awalnya. dipermudah juga ya Bang ya. Iya bener. Oke, bener-bener. Ah. Dan ngomong-ngomong Bang, apa sih, kan udah banyak juga ya Bang yang jual madu di luar sana ya Bang. Kira-kira Ya. apa sih yang membedakan produk Abang ini, madu sanat ini, dengan madu yang dijual di luar itu? Nah, sebagai kita untuk pemain madu ini kita harus memiliki sumber yang jelas ya. Karena rata-rata kalau madu dibilang orang pasti tanya asli nggak gitu kan. Yes. Nah, karena kalau masalah asli nggak aslinya itu mau nggak mau kan ngetesnya itu harus di lab. Nah, kadang di lab itu butuh Agak pasti susah ya. agak Kita susah harus menjelaskannya gitu, bawa-bawa ke lab segala macam. Nah, kita dengan caranya itu dengan menunjukkan sumbernya dari mana, bagaimana proses pemanenannya. Alhamdulillah madu kita ini jenisnya dari Acacia cavara yang berada di Riau. Jadi kenapa warnanya agak hitam? Dia dari bunga nektarnya Acacia. Jadi nektar Acacia itu biasanya identik dengan lebih gelap warnanya. Menghasilkan ini ya, untuk madu yang lebih gelap gitu ya Bang ya. Bener. Tapi kira-kira tadi Bang, untuk kan ini ada madu yang madu hitamnya, madu hitam ya Bang? Bukan ya? Bukan madu hitam. Madu hitam ada lagi, beda Madu lagi hutan dia. tapi ini ya. Varian lainnya apa aja Bang di madu sanat ini Bang? Kita sebenarnya ada juga madu Yaman, yang dari Yaman, tapi lumayan mahal harganya ya. Ini Madu Yaman itu 1 kilonya aja ya. sekitar 1.400.000. Wow. 1 kilo. Dia asli dari Mahal Yaman sekali, itu. ya. Asli dari Yaman. Kita ada teman yang di Yaman, kita pesan sama dia gitu. Tapi saya biasa kalau dari Yaman pesannya nggak gitu banyak. Berarti Abang menyediakan madu impor dan madu lokal juga. Ya benar. Tapi nggak kalah dong ya Bang khasiatnya ya Bang ya, madu lokal Insya ini ya. Allah. Kan kelebihan madu Yaman itu karena kadar airnya tuh 0% ya. Oh gitu. Jadi dia sangat kental memang. Nah, ini kadar airnya di dalam madu itu pasti ada kadar air. Cuman kalau yang di Yaman karena daerah sana tandus kan, kering, jadi bunganya itu kadar airnya tuh nggak ada. Jadi 0 kadar airnya di sana. Kalau yang impor tadi kayaknya harganya lumayan ya, Lumayan. Satu jutaan ya.
Dan kalau untuk yang punya lokal sendiri nih Bang dari Madu Sanat harganya kira-kira Ini kalau range berapa Bang? harga ecernya kalau yang ini yang 350 gram itu 90.000 harga ecer. Kalau yang setengah kilo 500 gram itu 150.000. Kalau yang 1,2 kilo itu harganya 250.000. Itu harga ecer. Kalau reseller beda lagi. Pokoknya kalau reseller di bawah harga ecer lah, udah Pasti, tahu lah ya pasti. kan ya. Dan Bang, aku agak menarik ini. Ini kenapa yang ada apa namanya? Kaca. Packagingnya satu yang botol plastik, satu kaca, kenapa tuh Bang? Ya karena ada juga kadang-kadang orang dia nggak mau yang packaging yang botol plastik ya, karena dia katanya kalau plastik itu mengandung segala macam. Oh iya, Nah, ya, jadi ada bahan-bahan saya juga kimia dari plastik, takut bercampur nah, ya. jadi saya juga menyediakan yang botol kacanya. Kita ada juga madu sarang sih sebenarnya. Oh, madu sarang itu kayak apa Bang? Dia di toples dan ada sarangnya asli, sarang asli bukan sarang buatan, dan dia langsung ada madunya juga gitu. Berarti di Bisa dikunyah-kunyah nanti dia. Oh gitu, sarangnya itu bisa dikonsumsi juga? Kayak permen karet dikunyah-kunyah gitu. Oh, jangan-jangan yang sering kita lihat beredar di Instagram yang bisa dimakan tuh sarangnya ya? Kalau itu? Dia sih nggak dimakan, dikunyah-kunyah doang. Oh gitu. Nanti lama-lama kayak seperti permen karet dia. Oh, manfaatnya sama juga Bang? Ya sama madu juga, cuman ya orang kepuasan tersendiri ya. Bentukannya lain gitu ya? Ya, ekspektasinya tersendiri, dia puasnya sendiri makan dengan sarangnya gitu. Yes. Tapi tadi aku mau tanya Bang, apa namanya, untuk membedakan madu asli sama madu palsu itu selain ke lab kita bisa lihat secara fisik atau gimana Bang? Biasanya kalau misalnya kita nyari kualitas madu yang asli itu kan, pada saat kita tuangkan madu ke dalam air, dia nggak langsung tercampur. Oh, dia pasti ke dalam. Dia langsung mengendap ke bawahnya. Oke. Kecuali diaduk baru kecampur gitu ya. Diaduk baru kecampur. Nah, kalau madu sanat ini kalau diaduk dia agak lama dia kecampurnya karena sangat kental ya memang. Dan memang karena memang madu asli ya Tribuners ya. Itu biasanya seperti itu, rata-rata seperti itu. Dia kalau ditaruh ke air panas maupun air panas, dia nggak langsung mudah tercampur air ya. Nggak langsung tercampur air. Itu Tribuners salah satu caranya, nggak usah perlu ke lab juga kayak tadi ya Bang, susah ya Bang. Ya, agak ribet. Selain kita tahu dari mana sumbernya, bisa langsung testing produknya, langsung campurkan ke air. Kalau dia mengendap dan susah untuk bercampur, asli gitu ya. Insya Allah ini madu sanat juga nanti insya Allah di bulan 6 ya, siap lebaran itu dalam proses untuk mencapai label halal MUI sama Bapak POM. Jadi dari sumber kita yang di Pekanbaru di Riau itu sekarang lagi proses pengurusan itu, karena sekarang kan pandemi agak susah gitu kan ngurus, jadi sekitar makan waktu 2 atau 3 bulan katanya. Nanti insya Allah di bulan 6 label halal MUI-nya sama udah Bapak keluar. sudah ada, insya Allah. Berarti Tribuners nih aman nih madu sanat nih, karena memang lagi pengurusan ya, prosedur sama mekanismenya agak lama ya Bang ya. Pandemi gitu, banyak yang WFH dan lain-lain lah pokoknya. Tapi ngomong-ngomong Bang, kalau madu ini ada masa ketahanannya nggak sih Bang? Atau dia bisa sampai kapanpun dikonsumsi? Bisa, kalau madu ini nggak ada expirednya gitu. Masa expirednya kalau berarti yang aman asli ya, aja. yang asli. Oh yang asli ya. Asli. Biasa kalau yang udah dicampur gitu, biasa dicampur sama nanas atau apa gitu kan, dia nanti jadi lebih asem dia. Oh gitu ya. Nanti kalau yang asli itu nanti lama-lama nanti yang madu aslinya ngedep, yang ininya ke atas. Kalau itu gitu. campuran ya Bang ya? Iya, kalau campuran gitu biasanya. Dia mengendap dia ke bawah atau dia jadi kayak mengkristal. Oh ya, kayak butir-butiran gula gitu ya, mungkin ya? Iya, lama-lama dia kayak mengkristal gitu. Tapi kalau untuk gini Bang, ini kan istilahnya bermanfaat buat kesehatan kita. Pasti stok banyak-banyak lah ya kan Tribuners belinya. Nah, untuk penyimpanannya sendiri supaya itu tidak mengurangi manfaatnya, itu kira-kira seperti apa Bang? Di tempat Lebih biasa aja, nggak usah di kulkas juga nggak apa-apa. Oh enggak, tidak perlu dipendingin ya Bang ya? Nggak perlu. Di suhu ruangan boleh ya? Ya, suhu ruangan juga boleh. Tapi kalau ditaruh pendingin aman Bang? Nggak masalah? Nggak masalah juga sih. Oke, berarti aman nih Tribuners. Pokoknya ya ini kah keajaiban alam ya. Udah nggak ada expirednya. Ya lama lah kita bisa bilang. Bisa dibilang, tapi terlalu lama ya. Jangan bertahun-tahun juga juga. Karena madu asli itu banyak manfaatnya sekali gitu ya. Tapi salah satunya Bang yang bisa Bang share ke Tribuners, manfaat madu hutan asli ini apa aja Bang? Ya pertama madu hutan asli ini untuk sariawan ya. Untuk sariawan, untuk capek-capek tuh. Kalau capek-capek biasanya kita madu dicampur dengan air panas sama garam Himalaya sedikit gitu ya, sepucuk gitu, ditaruh hangat-hangat diminum, itu jaga stamina. Itu kalau capek-capek minum pakai itu
jadi seger lah kalau bangunnya. Bener. Nah, sama kalau misalnya ada tenggorokan kurang enak, pakai madu sama di jahe digeprek. Wah, Jahe itu digeprek. anget banget gitu ya, enak dia ya Bang jadi ya. insya Allah bisa menyembuhkan Bisa lah, meringankan menyembuhkannya. batuk atau tenggorokan gak enak gitu. Oke, nah sesimpel itu padahal ya. Jadi kita jangan males ya, kalau jangan tunggu sakit dulu baru yang namanya Ya. konsumsi madu. Udah kira-kira nggak enak badan, aduh ambilnya madu. Kalau Ya. misalnya kan kadang-kadang ada orang yang agak enek ya Bang, kalau minum Ya. langsung dari, boleh dicampur kok ya kan. Boleh. Tapi kalau lebih bagus sih kalau misalnya minum madu kan sebelum tidur gitu kan, minum madu 2 sendok gitu kan, bangunnya seger. Wah, itu dia trik dari Bang Riki nih. Sebelum Iya, tidur sebelum ya. tidur minum madu. Insya Allah Insya segar Allah segar besoknya. bangunnya. Dan tidur cukup tentunya, jangan Jangan begadang. begadang sama aja nih Tribuners. Tapi by the way Bang, Madu Sanat ini udah buka dari kapan nih Bang? Setahun lebih lah, kurang lebih udah setahun Oh berarti lebih. pas bener-bener pas mulai pandemi itu ya dimulai? Iya, mulai di 2019 akhir ya, sudah mulai main madu. Oke. Dan aku dengar-dengar ini Bang, madunya sudah ikut diekspor juga ya? Oh ya, ini saya ekspor ke Malaysia. Boleh diceritain Bang, awal mulanya itu kok bisa sampai ke ekspor gitu, gimana sih awal mula story-nya ini? Awal mulanya kan sebelumnya kan saya ada ekspor juga, buah-buahan atau yang produk-produk UKM lainnya, seperti snack, keripik gitu-gitu, lumayan banyak saya ekspor ke Malaysia, bantu-bantu UKM juga kan. Jadi terus mereka saya tawarin produk ini Madu Sanat. Oh ternyata di sana mahal. Jadi bagi yang nggak hanya Madu Sanat, bagi yang teman-teman yang pebisnis madu, kalau bisa dapat channel ke Malaysia, cobalah di sana tuh marginnya lumayan mahal ya. Karena harganya lebih mahal bisa dihargai di sana Iya, ya Bang di sana mahal dia kalau asli, kalau kita jual murah malah dia nggak percaya. Iya. Jadi standarnya ikutin aja lah di mana di daerah mana kalian jual. Iya, jadi kalau di Malaysia tuh lumayan mahal, bisa 200%, 300% marginnya dari harga modal ya. Itu kan lumayan tuh, kita sekali kirim 100 kilo gitu. Iya. Kalau 100 kilo modalnya, misalnya kita bilang modal beli madunya 3 juta, 4 juta. Kalau misalnya 200%, 200%, hitung sendiri Tribuners. Nih Bang Rizky baik hati nih memberikan kalau suatu ide gitu kalau kalian mau jualan ke. Iya, bagus di sana bagus. Pasar di sana lumayan bagus di Malaysia ya. Oke, yuk Gus to Malaysia nih, madu lokal kita nih. Iya, insya Allah. Percaya karena benar-benar kalau madu asli benar-benar terpercaya khasiatnya gitu ya Bang ya. Insya Allah. Insya Allah. Bang, tapi ngomong-ngomong Bang, untuk awal mulanya itu untuk merintis usaha ini ada menemui tantangan atau kendala nggak sih Bang? Pasti ada. Apa aja tuh Bang? Ya dibilang madunya asli nggak gitu kan. Gitu, ya benar. Madunya asli nggak gitu. Boleh tes dulu nggak, tester dulu nggak? Waduh, Kan testernya berapa? namanya netizen plus 62 kan. Iya, bener nggak asik kalau nggak banyak tester ya. Netizen plus 62 tuh aneh-aneh biasanya. Nanti ditanya ini madunya dari mana, ini dari segala macam lah. Ya kita hadapi aja. Namanya juga ada masukan juga lah. Nah, kita tinggal bantalannya aja, tinggal bagaimana menjawabnya dengan baik aja. Kasih ini aja kan Bang, kalau dia lempar pertanyaan kasih jawaban, kasih tester segala ya silahkan gitu ya Bang ya. Testernya dengan cara beli gitu kan. Oh iya juga ya, nggak mau rugi lah ya, jangan nurutin netizen kali juga ya kan Bang. Bisa pusing, bisa rusak negara unik soal netizennya. Berarti cuma itu aja ya Bang ya, karena membangun kepercayaan customer ya Bang ya. Iya benar. Kalau udah terbangun kayak sekarang ini udah setahun, pasti udah banyak customernya, udah enak gitu ya Bang ya. Udah punya nama segala macam. Apalagi memang kata Bang Riki sudah menyusul nih on the way nih MUI sama BPOM-nya. Insya Allah. Jadi udah nggak usah ragu lagi gitu ya. Dan tadi Abang bilang nih, dimulai usaha ini pada awal pandemi, berarti sebenarnya tidak terlalu berefek usaha madu ini untuk di pandemi ya? Bahkan naik ya? Bahkan naik malah. Wah, berarti... Apalagi di bulan Ramadan. Oh iya, Ramadan lagi ya? Bulan Ramadan, kita benar-benar harus butuh imunitas kan? Benar-benar kita harus benar-benar punya tubuh yang fit gitu ya kan? Iya benar. Saat berpuasa, aduh pandemi lagi gitu kan, aduh bingung nih, harus double multivitamin dan suplemen gitu ya? Iya, gak usah jauh-jauh lah, yang alami ada nih madu gitu ya. Tapi Bang, boleh tahu nggak untuk trafficnya Bang? Kapan saat naik dan saat turun Bang? Saat turun. Momen-momen traffic penjualannya maksudnya? Sebenarnya kalau masalah trafficnya tergantung kita ya. Kalau kita sering posting di WhatsApp, grup segala macam, itu pasti ada yang nyangkut. Oke. Jadi tergantung strategi masing-masing ini ya.
masing-masing bagaimana cara kita tekniknya. Ya pakai Facebook Ads atau Instagram Ads, nah, gitu segala ya. macam itu, tapi butuh modal. Yes. Nah, kan butuh modal. Tapi ketika kita butuh modal, kita harus punya stok yang banyak juga. Iya, benar-benar. Nah, jadi kalau kita posting terus teman stok kita dikit kan kewalahan juga nanti. Iya, berarti untuk waktu-waktu tertentunya mungkin saat Ramadan lumayan banyak ya Bang ya? Biasa naik. Ramadan ya? Bisa naik. Oke. Kalau Ramadan bisa naik. Karena dan ditentukan juga oleh cara promosinya ya Bang ya? Iya benar. Nah, tapi kita kadang-kadang kolaborasi gitu kan, seperti buat sedekah madu gitu. Oh gitu ya Bang ya? Jadi ya pada inovasi lah. Iya, ngebanding lah sekalian gitu kan. Iya, harus anak muda ini, anak muda harus kreatif gitu ya kan. Inovasi sedekah madu ini misalnya kita buang margin gitu kan. Misalnya harga 90.000, oke. Nanti dari kalau beli madu ini misalnya 30%-nya kita sumbangkan atau kita belikan Al-Qur'an atau kita sumbangkan ke masjid. Wah, gitu. Keren itu ya. Selain berusaha juga mendapatkan apa ya? Pahala juga dari kegiatan ini gitu. Makanya ya kan. kita kan harus ada, makanya madu ini saya bilang dari awal tadi, madu ini bisnis yang spesifik ya. Yes. Jadi bisnis yang spesifik itu margin itu harus 200-300%. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah bisa menentukan margin 200-300%, ketika kita membuang 100%-nya kita nggak masalah. Iya, benar, karena marginnya udah. Dan 100% itu juga untuk ibadah gitu kan. Nah, jadi sebenarnya nggak rugi gitu juga. Ya, nggak ada yang rugi. Nggak ada yang rugi. Jadi memang di Allah juga, kalau kita sebagai orang Islam itu kan Allah juga mengatakan perniagaan yang tidak akan merugi adalah sedekah. Sedekah, benar. Ya, iya, itu perniagaan yang tidak akan merugi. Insya Allah dibalas lebih besar ya Bang. Insya Allah. Karena juga selain kita menjual produk yang memang memberikan manfaat, ya, dibanding juga dengan yang apa tadi, apa namanya Bang? Untuk sedekah ya. Untuk sedekah. Nah, itu sedekah juga banyak banget manfaatnya. Ya. Promosinya selain dari situ Abang ikut Instagram Ads, Facebook Ads juga nggak? Ya, gitu, di promote aja, di promotin gitu. Ada nanti kita buat paket buat family gitu. Karena memang customer ini kan Bang suka istilah kita jemput bola. Ya kan? Sekarang harus seperti itu. Harus mengingatkan juga. Kadang-kadang ada yang mungkin bentar lagi lah belinya gitu, nggak inget gitu, padahal butuh yang namanya. Ya salah satu dengan acara ini gitu kan, gitu saya posting ya, nanti tiba-tiba teman saya, aku pesen lah madu gitu, gara-gara ngeliat ininya gitu. Rata-rata biasa seperti itu. Berapa harga madunya Bang? Banyak nanya jadinya gitu. Iya benar. Walaupun produknya itu sudah kualitasnya sudah terjamin, tapi yang promosi tetap jangan berhenti ya Bang ya. Iya, harus. Ya, sudah benar. Ada inovasi juga. Iya, inovasi. Tapi pernah ikut program pemerintah nggak Bang join UMKM gitu? Komunitasnya? Belum ya? Belum, saya sih belum pernah ikut program-program pemerintah gitu. Mandiri aja. Cuman kan mungkin kan ada sih ikut beberapa grup koperasi gitu. Cuman kurang begitu jalan ya grup-grup koperasi itu, seperti mereka kayak personal aja gitu ya. Jadi kayak ya udah, ternyata masing-masing jual produk masing-masing di koperasi itu bukan. Jadi ya kayaknya perlu ini juga sih pemerintah. Yes. Karena untuk di pandemi ini bisnis UKM inilah yang bisa bertahan. Iya, dalam perekonomian di bisnis di pandemi ini Bang. UMKM ini yang membuat jadi perekonomian bergerak. Jadi informasi sedikit ini Bang, ada dari Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara, mereka juga ada yang namanya wadah Bang, bisa juga join ke situ, nanti akan dibekali mungkin ilmu-ilmu promosi gitu kan. Ada wadah, ada rumahnya juga gitu, tuh detailnya nanti. Nah, Dinas Koperasi juga ya. Disoroti juga nih UMKM yang belum tersentuh nih. Ada beberapa teman-teman juga yang punya UKM seperti buat keripik, buat yang lainnya. Ya terakhir swadaya sendiri aja gitu. Kebetulan saya ada banyak ekspor keripik sampai dia 200-300 kilo keripik pisang doang gitu kan, sama yang kayak ekspornya ke Malaysia juga tuh Bang? Malaysia, dodol pun saya ekspor. Wow, Malaysia, thank you. Dodol Sidempuan itu banyak tuh yang mau di sana. Iya kan? Ya kira-kira konsumennya di sana orang Malaysianya yang makan atau ada orang Indonesia di sana yang memang butuh? Nah, saya di sana tuh jual di kedai runcit Indonesia ya. Jadi di sana tuh kedai runcit itu kayak kita kedai apa ya? Kedai sampah ya. Kedai sampah gitu. Jadi di sana kebetulan customer saya di sana itu dia grocery, jadi dia supply. Jadi ada orang Malaysia, ada orang Indo juga di sana. Iya, lagian lidahnya hampir sama. Ya, hampir sama. Indonesia, Melayu punya gitu ya. Tapi by the way Bang, ini Tribuners ini paling suka kalau yang namanya promo. Nah, di sana ada promo nggak nih Bang?
Kita ada promo, misalnya belanja untuk paket keluarganya, kita kasih diskon 20%. Misalnya beli paket sekali 3 gini gitu. Oke. Kita kasih diskon 20%. 20%. Nah, Tribuners sudah tahu promonya, pokoknya kalau beli agak banyak dapat promo lah dari Bang Riki kalau ya. reseller dia cuma belanja 500.000, kita kasih harga reseller. Wah, berarti minimal 500.000 udah bisa dapat harga reseller. Nah, lebih ini lagi karena harganya per 1 kilo berapa Bang? 100-an? Ini 250 ya? 1,2 kilo. Iya, wah 250.000. Beli 2 aja udah dapat harga reseller ya, gitu ya. Iya. Sekeluarga bisa minum ya, sekeluarga bisa sehat kali ya. Ya, ini biasa ini untuk biasanya keluarga. Jadi kalau gitu. yang nggak keluarga biasa yang kecil-kecil. Yang mandiri ya, yang kira-kira anak lajang biasanya, anak lajang ya. Aduh, aku ngomongnya. Bang Riki, tapi untuk pengembangan usahanya, langkah ke depannya kira-kira mau ngapain Bang di usaha madu anak ini? Nah, target kita tuh di sana kan supaya itu 1 bulan sekitar 1-2 ton ya di sana. Jadi ketika sudah muncul nanti label MUI sama BPOM-nya, kita akan produksi massal dan kita akan pasarkan ke seluruh untuk Medan. Khususnya Medan dulu ya, saya jajali dulu untuk Medan. Di setiap apotek sama di setiap kedai-kedai harus ada yang namanya madu sanat. Ya. Oh, berarti karena memang orang awam nih kayak aku gini kan mau nyari madu ke apotek memang. Ya, rata-rata gitu. Rata-rata ke apotek gitu ya kan. Dan sekarang juga ada banyak kan, aduh bingung yang mana. Pokoknya kalau udah di apotek udah yang aman, udah yang alami, yang benar aja pasti yang dipajang di sana gitu. Karena image-nya itu kan apotek. Yes, benar-benar obat-obatan yang terpercaya gitu ya Bang ya. Terus Bang, tapi tadi ngomong-ngomong resellernya udah berapa banyak nih Bang? Pengen tahu juga nih. Ada di grup sih resellernya. Kira-kira berapa orang yang Ada jadi reseller? Ada 20 orang ya kurang lebih. Yang 20 orang, yang aktif ya? 20 orang, sampai di Jakarta juga ada. Berarti resellernya sampai Jakarta? Ada teman ada di Jakarta mau jadi reseller, saya kirim. Paling jauh kemana nih Bang? Paling jauh Jakarta. Malaysia kan dekat. Iya. Sebenarnya kalau yang di Indonesia maksudnya gitu. Luar negeri udah tergolong jauh walaupun dekat ya, beberapa jam aja gitu ya. Oh, berarti banyak banget. Tapi kalau selain itu kalau mau jadi reseller cukup belanja 500.000 udah cukup? Iya, bisa jadi reseller. Itu aja Bang? Iya, benar. Oh, so simple ya, nggak ribet-ribet nih Bang Riki nih. Ya kita supaya ini juga di pandemi ini kan supaya orang dapat penghasilan juga, bantu-bantu kawan-kawan. Membuka peluang juga ya, waduh usahanya manfaatnya banyak ini Tribuners. Tapi ngomong-ngomong Bang, aku agak sebagai orang awam nih pengen tahu nih Bang, proses madunya ini dari penangkarannya itu untuk dikemas jadi di dalam botol ini, itu prosesnya gimana tuh Bang? Jadi kan di hutan di sana tuh kan ada, ini kan dari pohon akasia. Jadi di setiap hutan akasia itu kita buatkan rumah untuk madunya. Jadi madunya madu liar. Kita buatkan rumah dan nanti madunya bersarang di situ sekitar beberapa bulan. Di tengok sarangnya sudah penuh tuh kita ambil madunya. Tapi nggak semua, disisain sarangnya. Oh gitu. Nah, sarangnya disisain, kita kumpulin, habis itu baru diperas. Baru dikemas di sini diperas, ya? Baru diperas, disaring, ditaruh di dalam drum. Nah, baru kita kirim. Jadi bagi yang kadang-kadang ada juga yang maulah sama sarangnya gitu, tetap kita kasih juga. Biar bisa diproduksi lebih banyak lagi ya Bang ya? Kalau sama sarang-sarangnya ya? Iya bener, kalau kan harus diperas lagi dia. Oke. Bang, tapi kira-kira untuk pengolahan madu itu kalau yang di sini berarti kita harus punya keahlian khusus nggak sih untuk ngapain sarangnya itu, atau dia menghasilkan sendiri? Nggak, dari maksudnya kalau kan Bang bilang tadi bisa sarangnya sama sarang-sarangnya. Seandainya sarangnya dibawa ke sini, itu perlu keahlian khusus nggak untuk? Nggak ada, diperas aja dia udah. Oh, udah keluar ya. Oh, berarti so simple juga ya. Jadi biasanya sih dimakan-makan aja sama sarang-sarang. Oh ya? Wah, baru tahu ini ya. Tadi ya bisa dimakan juga sarangnya ya. Seperti permen karet ya. Tapi bisa di ini Bang. Nggak bisa ditelan. Nggak bisa ditelan ya? Enggak. Oh, jangan ditelan ya. Boleh dikunyah-kunyah aja lah ya buat olahraga mulut. Bener-bener. Bang, ada rencana mengeluarkan inovasi baru Bang? Ya, rencananya kita mau membuat madu bawang ya. Madu bawang Bang? Gimana tuh? Jadi direndam dengan bawang putih tunggal gitu kan. Oh iya, bawang putih juga banyak manfaatnya, khasiatnya. Jadi bawang putih yang tunggal ya, direndam sama madunya. Kira-kira itu supaya madunya jadi menambah atau gimana? Ya, khasiat dari bawang putih itu. Ya. Biasa orang seperti itu minumannya. Untuk istilahnya memadu-madakan bawang putih dan madu tadi. Kira-kira rasanya itu berubah nggak sih Bang?
Manisnya tetap manis. Oh iya. Cuman kayaknya lebih kuat nih rasa madunya ini ya. Manis tetap manis, cuma ada tajam rasa madu, tajam rasa bawangnya itu. Pokoknya semua obat-obatan dicampurnya Bang Riki nih kayaknya jadi satu. Yang herbal lah. Yang herbal tentunya. Ya percayalah kita yang herbal ya. Iya. Nah terakhir Bang, boleh kasih tips dan saran nih Bang untuk Tribuners gimana sih memulai usaha dengan persiapan yang baik nih Bang? Ya yang pertama memulai usaha itu kalau bisa di saat pandemi itu cari bisnis yang spesifik ya, yang saya bilang tadi. Kalau bisnisnya nggak spesifik, nanti kita cuma jadi pengikut aja. Iya, berubah-berubah ya. Jadi kalau kita memang mau cari bisnis harus yang spesifik. Nggak hanya madu sebenarnya. Bisnis yang spesifik itu yang bisa marginnya sekitar saya bilang tadi 200-300% ya. Contohnya misalnya madu itu spesifik, sabun. Misalnya sabun jerawat, mbak jerawatan. Ketika kita produksi sabun jerawat, jadi pakai mbak, jerawatnya hilang, harganya 2.000 dibeli nggak? Iya, karena betul-betul butuh gitu ya. Nah itu salah satu bisnis yang spesifik. Iya gitu. Benar-benar. Jadi kayak misalnya penghemat bahan bakar. Jadi kalau kita memiliki kan banyak ojol sekarang, kita ciptain aja penghemat bahan bakar tuh banyak tuh cara buat penghemat bahan bakar di YouTube banyak, pakai minyak serai biasanya. Kita buat jadi hemat bahan bakar. Misalnya bisa menghemat sampai 70%. Dan orang akan beli. Ojol pasti beli nggak? Gitu? Iya, pastilah. Nah, sementara kita bisa ngasih harga yang lebih. Istilahnya bisa dapat margin yang cukup banyak dari situ ya. Lagi. Jadi, kalau saran saya bagi yang mau membuat bisnis, UKM khususnya, cari bisnis yang spesifik. Jangan bisnis yang nggak spesifik sekarang. Nanti dan kalau bisnisnya gitu ya Bang ya. Ya, contohnya bisnis tren lah kita bilang. Iya, coffee shop di mana-mana sekarang coffee shop. Iya, benar-benar. Nah, itu biasa bisnis tren supaya dibilang hebat. Iya, belum lagi kalau mentalnya kurang kuat ya. Nah, mental sepi, aduh besok tutup aja lah udah. Mending mental, takutnya modal kan. Oh iya, benar-benar. Coffee shop ini benar-benar mental dan jadi, modal. Tapi biar dibilang keren sama kawan mau punya coffee shop. Oh iya. Bagus bisnis madu hanya bisa gaya-gayaan ya kan? Enggak. Ya, sebulan bisa dapat 20 juta ya kan. Yes, alhamdulillah ya kan. Dan ikut bisnis madunya Bang Riki nih boleh lah ya. Boleh. Model ya makanya juga. Saya bilang nggak harus bisnis madu sih. Bisnis yang lain juga silakan ciptakan bisnis yang lain. Yang penting gitu. Spesifik tadi ya Bang. Ya bisnis spesifik dan jangan lupa sedekah. Ya itu dia. Itu dia. Ingetin ya. Jangan lupa sedekah. Nggak ada ruginya Bang ya. Kan ada janji Allah tuh. Iya. Janji Allah itu sedekah. Bisnis yang tidak akan rugi seumur hidup adalah sedekah. Iya, dengar Tribuners nih. Ramadan ini bagus juga nih dengar kayak gini nih. Oke, Bang Riki, itu aja Bang. Kira-kira dari Bang. Ya itulah intinya spesifik harus. Apapun bisnisnya harus spesifik. Mau otomotif mau apa. Buat yang bukan yang lain dari yang lain ya kalau bisnis garment atau bisnis retail. Bisnis retail oke dibeli orang, cuman kita harus punya modal yang gede ya. Iya, benar-benar. Kalau kita ditimpa dengan pemodal yang besar kita hancur. Nah, selesai itu gitu ya. Selesai, finish. Goodbye ya bisnisnya. Jadi benar-benar pertimbangkan bisnis yang mau kalian geluti nih Tribuners. Ya, yang penting spesifik tadi kata Bang Riki. Boleh. Nah, dari tadi Bang Riki kita udah bahas tentang madu sanat dan semuanya buat Tribuners yang mau order bisa ke Instagram di mana Bang? Boleh, Instagram madu.sanat. Madu.sanat ya, IG-nya @madu.sanat atau nanti DM aja lah kalau mau tahu nomor handphonenya ya Bang ya. Ada, WhatsApp situ ada juga. WhatsApp join reseller boleh semuanya. Ya. Oke, nah Bang Riki kita sudah sampai di akhir acara Bang. Terima kasih atas kunjungannya ke sini. Sama-sama. Terima kasih atas sharingnya, semoga bermanfaat dan semoga usaha Bang makin lancar. Amin. Makin sukses amin. Dan Tribuners terima kasih atas atensinya sudah menonton acara ini. Semoga memberi manfaat buat kalian dan menambah referensi buat kalian. Di mana sih madu hutan asli yang terbaik ya? Di Madu Sanat lah ya. Banyak sih yang terbaik. Banyak ya. Salah satunya. Salah satunya di Madu Sanat. Ya, karena mungkin nanti akan ada madu lagi setelah ini akan diulang. Oke, nah Tribuners sudah sampai di akhir acara. Seperti kata orang bijaksana kita kalau mulai usaha itu jangan mudah menyerah gitu ya kan, karena kita masih muda juga. Nah, buat kalian Tribuners yang mau usahanya diulas di acara Bincang Bisnis UMKM ini boleh menghubungi kita di @tribunmedandaily atau di Instagram aku juga boleh di @yutanasution. Oke, kita tunggu ya. Oke, akhir kata kita pamit undur diri. Saya Yuta Nasution bersama saya Riki Andrian dari Madu Sanat dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.